Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Denny. Ia harus terbangun karena gempa baru saja menimpa wilayahnya. Tak lama, ia pun menelpon kekasihnya yang bernama Gwen demi menanyakan kabar. Tapi Gwen malah marah terkait ketidaksetujuannya dengan profesi Denny yang bekerja sebagai polisi. Sebagai informasi, Denny tinggal bersama pamannya yang bernama Bill. Bill turut menjadi alasan bagi Gwen sendiri untuk marah kepada Denny. Karena beberapa hari yang lalu, Bill yang pemabuk sempat menggoda Gwen di luar batas. Di sisi lain, BMKG Pusat menyatakan bahwa gempa susulan yang lebih besar akan segera terjadi. Dan saat pagi tiba, Bill mulai mengajak Denny untuk memperbaiki sebuah mobil yang sudah lama disimpan di dalam garasi. Tapi belum lama masuk, kakinya Bill sudah tergigit oleh sesuatu yang ternyata ia digigit oleh makhluk kecil serta menyerupai seperti ulat. Namun bentuknya yang aneh membuat Denny penasaran dan sengaja menyimpannya di dalam botol kaca. Dari situ, Gwen pun datang menghampiri. Mereka berdua kembali membahas perihal sifat Bill dan juga profesi Denny. Hanya saja untuk kali ini, Denny tidak ingin membahas hal tersebut dan ia meminta Gwen untuk membawa cacing itu kepada ahlinya. Ya, sontak Gwen langsung membawa makhluk tersebut di depan hadapan profesor wanita bernama Wu. Dokter Wu berkata bahwa ia belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Jelas perlu banyak waktu untuk mencari tahu tentang makhluk tersebut. Tapi yang pasti mereka bisa tumbuh besar dengan cepat dan bahkan jauh lebih besar dari ukurannya yang sekarang. Kembali kepada Denny, ia pun terlihat sibuk di dalam garasi Bill. Di mana pada saat yang bersamaan kerabat dekat dari Bill yang bernama Ed mulai menghampiri untuk mengajak mereka berlibur di tengah hutan. Tapi Bill langsung menolak dengan alasan mereka berdua banyak kegiatan penting. Namun tak ada yang sadar, anjingnya Ed yang bernama Cass terus-terusan menggonggong walau sepertinya tidak ada sesuatu yang penting. Dari sinilah malapetaka pun akan segera dimulai, yang dimana berjam-jam setelahnya Dr. Wu pun mendapatkan kesimpulan bahwa hewan yang ia teliti sangat berbahaya. Satu gigitannya mampu membuat sang korban tewas dalam waktu kurang lebih 3 jam. Hanya ada satu obat yang bisa mengatasi masalah tersebut, yaitu obat bernama Antivenin Crotalidae Polyvalent. Akan tetapi belum lama memberi kabar kepada Gwen, Dr. Wu malah mengalami hal yang tidak diinginkan. Ia mulai melihat cairan berlendir di sekitar lab, yang sudah jelas cairan itu berasal dari cacing sebelumnya yang berhasil kabur. Di samping itu, Gwen yang terlihat menelpon Denny pun tidak kunjung diangkat, di mana Denny malah sibuk mengobrol terkait hal yang tidak penting sama sekali. Dan ketika sadar kalau ia mendapat miss call dari Gwen, Denny malah mengabaikannya begitu saja. Tak diketahui apa alasannya, tapi yang jelas Paman Bill harus mendapat gigitan lagi dari hewan yang serupa. Hal itu menandakan bahwa keberadaan mereka tidak hanya sedikit. Namun tiba-tiba saja gempa susulan kembali terjadi dengan skala Richter yang jauh lebih besar. Alhasil goncangan tersebut langsung membuat satu garasi kacau serta menyebabkan malapetaka. Saat terbangun dari pingsannya, Denny pun sadar bahwa kedua kakinya sudah tertimpa oleh badan mobil. Tak bisa bergerak membuat ia terus-terusan menahan rasa sakit yang luar biasa. Terlebih, Paman Bill sendiri sepertinya sudah koit alias tak bernyawa. Ya bagaimana tidak, kaki tertimpa saja rasanya udah setengah mati. Apalagi bagian kepala yang tertimpa mobil. Dan selama fase ini, Denny cuma bisa mencoba untuk mengangkat mobil itu demi mengeluarkan kedua kakinya. Tapi usaha tersebut harus berujung sia-sia, karena beban mobil jauh lebih besar daripada tenaganya. Sayangnya, sambungan emergensi saja mengalami sibuk yang luar biasa akibat guncangan dari gempa yang terjadi. Nggak sampai di situ, dengan baterai 3%, Denny tidak bisa lagi menelpon siapa-siapa karena handphonenya harus mati total. Apa boleh buat, demi menahan pendarahan yang luar biasa, Denny harus melepas sabuk serta mengikatnya di kaki sekencang mungkin. Sedangkan di sisi lain, Casey yang nggak diajak pergi oleh Ed pun menyadari bahwa terdapat sesuatu di sekitar halaman Bill, di mana ia terus memeriksa sebuah lubang yang harus timbul akibat gempa sebelumnya.
Dan beberapa jam setelahnya, seorang polisi pun datang ke kediamannya Bill demi mencari Danny. Dengan tidak adanya kabar dari Danny, polisi itu terus-terusan mencari dan mencari. Namun sayang, pada momen kayak gini, Danny malah tertidur dengan pulas. Ya emang bener-bener ya, udah dipanggil dari tadi, Danny masih aja gak bangun-bangun. Sampai di satu titik, polisi itu malah melihat jasad Cash yang udah kering kerontang layaknya habis digeprek. Bahkan di dalam perutnya pun masih terdapat sebuah kumpulan parasit yang sedang makan besar. Merasa itu adalah bangkai biasa, ia pun meninggalkannya dan terus berteriak memanggil nama Danny. Tapi tetap saja Danny gak bangun-bangun dan si polisi harus terus mengandalkan klakson mobilnya. Dan setelah merasa pesimis, polisi itu pun pergi di saat Danny baru saja terbangun dari tidurnya. Gak lama dari itu, Danny sengaja mengandalkan lagi handphonenya Bill untuk menelpon siapapun. Sayang niatan tersebut harus gagal setelah ia dihadapkan dengan 6 digit password. Nggak puas dengan handphone, Danny kembali mengambil sebuah pisau serta dompet milik Bill. Pada momen ini, Danny benar-benar merasa keroncongan. Hal tersebut pun membuat ia tertarik untuk mengintip ke dalam kulkas. Yang untungnya, ia melihat satu bungkus sandwich yang bisa ia makan seorang diri. Waktu demi waktu berlalu, kali ini Danny harus digigit oleh cacing besar Alaska yang sudah jauh lebih besar. Serangan itu membuat ia melakukan segalanya demi bisa survive sejauh mungkin. Di sisi lain, Danny sadar betul bahwa kondisi kakinya sudah semakin parah. Ia pun memanfaatkan flash di handphonenya Billy serta mengetahui bahwa hewan tersebut sangat takut dengan cahaya. Alhasil, ia harus cepat-cepat meraih sebuah dongkrak yang berada di bawah kakinya. Dan dengan menggunakan panjang kabel serta steker yang diikat satu sama lain, Danny pun akhirnya bisa berhasil meraih dongkrak tersebut. Ya, dengan begitu, Danny pun mengeluarkan kakinya dari timpahan mobil. Meski pada ujungnya, ia harus melawan lagi kumpulan cacing yang sudah mengincar dirinya. Ditambah, Danny tidak bisa keluar dari garasi tersebut karena tak ada satupun yang bisa ia andalkan untuk mengangkat penutup garasi yang terbuat dari besi baja. Tapi untungnya pada kondisi seperti ini, handphone Bill pun menerima panggilan masuk yang ternyata itu berasal dari ibunya Danny. Sudah jelas Danny langsung menyuruh ibunya menelpon Gwen agar ia bisa segera datang sambil membawa polisi. Tapi lagi-lagi serangan cacing besar Alaska kembali menimpa dirinya serta Danny harus mendapatkan bertubi-tubi gigitan. Kalau udah kayak begini sih, nggak ada lagi yang bisa diperbuat oleh Danny selain menembaki cacing-cacing itu dengan peluru yang tersisa. Dimana setelah semua peluru habis, ia langsung masuk ke dalam mobil untuk terus bertahan hidup selama 3 jam ke depan. Tak lama, Gwen pun turut menelpon ke handphonenya Bill. Ia berkata kepada Danny bahwa Dr. Wu baru saja ditemukan tewas di dalam laboratorium akibat serangan makhluk yang sempat ia bawa. Dimana Danny langsung menambahkan bahwa makhluk itu sudah jauh lebih besar serta menyerupai ukuran ular piton.
Dan pada momen-momen seperti inilah Denny harus terkena serangan lagi dari makhluk tersebut yang semakin lama semakin menggila. Ia hampir saja terkena caplokan cacing besar Alaska dalam keadaan yang gelap seperti itu. Dari sini Denny pun langsung mengandalkan lampu dari mobil tersebut agar ia tetap terkena pantulan cahaya. Dimana dengan nekatnya ia malah keluar lagi dari mobil serta mencoba untuk merusak penutup garasi. Tapi tetap saja usahanya tidaklah berarti apa-apa dan sialnya lagi lampu mobil tersebut mulai meredup secara perlahan. Untungnya Gwen beserta para polisi sudahlah tiba di kediaman Bill serta terus memutar ide untuk mengeluarkan Denny. Dan dengan kondisi seperti ini Denny hanya bisa pasrah saja serta menggantungkan hidupnya kepada Gwen dan juga polisi-polisi itu. Namun untungnya Tuhan berkehendak lain dan ia pun berhasil dikeluarkan dengan selamat. Ya, walau sebenarnya Denny tidak benar-benar selamat sih, karena di sekujur tubuhnya banyak sekali luka gigitan. Ia berhasil selamat karena manjurnya obat penawar yang bernama antivenin Crotalidae Polyvalent. Membaiknya keadaan Denny membuat sang ibu turut datang serta meminta maaf kepada anaknya, karena selama ini ia harus sibuk bekerja di berbagai negara. Namun segala kesedihan itu berhasil terobati setelah Gwen memberi kabar bahwa ia sedang mengandung anaknya Denny dan film pun berakhir.